Jeb and Adi as the analyst. Alright, ini dia yang bisa kita bilang adalah sedikit sentimental opening. Kalau misalnya kita membaca dari historical para playernya Profesor KB ya. Betul. Ini ada dimana- sentimental tersendiri Profesor. Karena kita tahu juga kan V-Wise atau Oh My Venus dan juga Wise itu merupakan mantan pemain dari Onyx Philippines. Mantan dari pemain Onyx Philippines, mantan tim yang berhasil menghempaskan Onyx Philippines, dan bahkan yang secara tidak langsung membubarkan pasukan Kairi DKK. Betul. Betul. Pada pasca season yang ke-8. Benar banget, di saat itu akan menuju ke arah M4. M4 World Championship ya. Karena Sorry M3 dong. habis M3. Ya season 8 habis Benar-benar M3. kan? Ya kan? Makanya, dan ini dia Blacklist International dengan membawa 2 punggawa muda sebenarnya. Mid laner mereka Yue. Itu kalau teman-teman yang nggak tahu ya, mereka pernah membawa Yue sebagai mid laner cadangan di ajang ISF 2022. Dan kalau misalkan untuk si Owl, ini tuh yang waktu bermain sebagai gold laner di ajang SEA Games 2021. Oke, dan bahkan tadi juga bisa kita bilang 2 Paradox Roamer yang dibuka secara Paradox langsung. Roamer, betul. Dari Oh My Venus dan juga dari Keyboy. Yang bisa kita bilang ini permainannya cukup agak mirip Iya. dari segi penggunaan agresivitas. Agresivitas setuju. Walaupun ya Oh My Venus itu dia dengan hero cover, Sangat cover Yube, sekali ya. Tapi dia tuh kalau misalnya Profesor sadar, dia tuh walaupun dengan hero-hero yang nggak kompeten atau nggak capable untuk agresif, dia tuh ngebuat teman-temannya jadi agresif. Gitu Ya, loh. apalagi dengan kemenangan early game. Dan kita melihat juga bagaimana line up dari Onyx dengan Kairi yang kali ini bersama dengan Coach Yep memiliki dendam pribadi juga. Kalau kita melihat historical M3 yang tadi sempat Ranger Mas mention. Tapi ingat, gak cuma Coach Yep, gak cuma Kairi yang punya dendam terhadap M3 World Championship. Kalian lupa di samping Keyboy ada siapa? Coach Adi. Itu dia. Banyak korban di sini berjatuhan Banyak ya. korban. Banyak. Dan ini makanya aku bilang ini cukup sentimental di openingnya. Dan bahkan ada player head to headnya Profesor KB langsung saja. Ya, tentu dengan KDA yang berbeda. Oh My Venus dengan hero covernya lebih sering melakukan proaktif dalam perebutan poin assist. Berbeda dengan Keyboy yang biasanya menukarkan bagaimana kehadiran dia sebagai roamer dengan satu trade yang terbilang sangat-sangat mahal. Contohnya mungkin dia menukarkan dirinya dengan gold laner, mid laner, atau bahkan XP laner sekaligus. Jadi kita tidak akan heran ketika nanti melihat poin KDA mungkin akan lebih condong kepada Oh My Venus. Tapi untuk team fight participation jangan lupakan bahwa memang kehadiran dari Keyboy ini bisa memberikan efek inisiasi yang begitu luar biasa kepada Onyx. Dan kalau kita melihat sendiri, untuk inisiator dari Blacklist International itu ada di Wise dan juga ada di Edward. Cuma dari kemarin aku telaah sedikit demi sedikit, pokoknya Wise itu nggak bakal team fight kalau Yue dan juga All kurang dari 50% bar HP. Jadi kuncinya di sana sebenarnya. Kuncinya dipisahkan tim fight besar bersama dengan Yue dan juga All. Alright, benar banget. Jadi kalau bisa dipisahkan dan bahkan ini ada adu mekanik secara tidak langsung juga Profesor ya. Antara para god laner yang bisa kita bilang juga dari kemarin. Bahkan Benny Kitty yang menjadi spotlight di god lane dan hampir tidak pernah kalah catch up oleh siapapun. Oleh siapapun berhasil diturunkan oleh seorang cewek atau Calvin Winata. Dan ini aku ada sedikit postingan Apa itu? dari RRQ Kingdom. Dia ngeposting kalau RRQ Kingdom menyebutkan Onyx take our energy Yep. dan semangat Take untuk our energy. Onyx. Dan ini menurut aku adalah salah satu support yang luar biasa Yang dari positif. fanbase tim yang ada di Indonesia. Mungkin tim-tim lain juga bisa membuat itu ya.
Atau mungkin, atau kalau misalnya kita bilang EVOS fans itu secara tidak langsung, mereka sudah ada di watch party dari Onyx mendukung ada Dandi di sana. Benar. EVOS Legends juga udah siap memberikan energinya nonton secara langsung. Tadi ada tas bawa Iya, bendera ada Indonesia. tas, ada AG, ada Dlar. Jadi bahkan buat kalian semua yang di kolom komentar yang masih baku hantam, kalian bisa lihat sendiri. Mereka semua yang di Kambodia, yang di Indonesia, semua bersatu. Onyx Indonesia, take our energy. Ambil ya semua energi yang Ambil, bisa ambil, kalian ambil dari kami. Keluarkan semua yang kalian bisa dan ini adalah salah satu jagoan gua. Butch, Hati ya. satu sosok yang sangat pendiam, mungkin teman-teman ya tahu lah bagaimana keseharian, mungkin ada yang tahu bagaimana keseharian dari Butch kalau emang ketemu pendiam. Persis banget sama gue persis banget. Gue kalau ngeliat Butch tuh kayak ngeliat gue pendiam, orangnya malu-malu. Terus juga Kok udah jadi malas gua Enggak, bahasnya lagi. itu adalah contoh mengarang bebas bahasa Indonesia. Gue jadi gimana gitu mau ngebahas. Aduh. tapi Pak Pulung, Apa itu? yang sudah kita nanti-nantikan, yang sudah kita harap-harapkan, tim Indonesia berada di Grand Final dan mari kita buka This is it, the Grand Finale of MSC 2023 See the World Drafting Phase Blacklist International versus Onyx Indonesia. Oke, dan tadi sudah terlihat ya bagaimana dari seluruh opening yang memang sudah berjalan dan sekarang waktunya kita akan menuju ke ban and pick. Kaja, Fanny, Digi, Estas, respect terlihat di situ. Ya, udah sempat kita lihat juga bagaimana SS ini yang begitu menjengkelkan dari Oh My Venus. Digi juga menjadi salah satu hero yang langsung di lock oleh Coach Yap dan juga Coach Adi. Kadita juga kali ini mendapatkan sebuah bentuk respect band juga dari Blacklist International. Yes. Ditambah dengan kehadiran dari Fanny yang kita tahu sendiri. Padahal Blacklist ini punya jawaban terhadap Fanny. Namun kayaknya mereka tidak mau melepaskan Fanny Kairi karena seperti biasa. Onyx selalu punya cara memainkan macro play apalagi dengan Fanny. Pola 1-4 sudah pernah mereka pertontonkan. Split push 1-3-1 juga pernah mereka tunjukkan. Sehingga mungkin hal tersebut mereka hindari agar tidak terjadi hal yang nantinya mengancam kepada laning jauh dari Blacklist International itu sendiri. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari para pasukan Onyx untuk sekarang, Wise ini ngebuka banget hero untuk seorang Yue-nya. Iya. Kenapa? Ini ada Yi, ada Valentina juga. Novaria bisa langsung diambil Dan juga. bahkan- Eve juga bisa menjadi pilihan banyak banget. Yang aku cukup khawatirkan kalau dia mengambil Novaria terlebih dahulu, ini akan menjadi sebuah makanan untuk seorang Kairi. Kita nggak tahu linknya Kairi akan keluar atau tidak. Tapi one-one. Oke, 1-1. Untuk all ternyata terlebih Gini, dahulu. fun fact. 1-1 yang dimainkan sama Blacklist International ini sebenarnya memiliki win rate yang tidak begitu baik. Dan ini celah yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ketika nanti akan ada salah satu hero yang menurutku begitu power untuk berhadapan dari segi range, yaitu salah satunya Yves yang mungkin bisa dimaksimalkan kalau seandainya memang ada line up Yves dari teman-teman Onyx. Karena kalau misalnya ngomongin line up Eve dari teman-teman Onyx, ini sebenarnya dia punya dua posisi di Profesor KB. Power dia juga ada di Valentina pertama. Iya. Dan Valentina ini juga masih bisa menjadi satu buah tricky pick terhadap para pasukan dari Onyx. Untuk kalau mau make sure mereka Eve, tapi ternyata mereka lebih ke arah Faramis. Mereka akan tabrak gaming Profesor. Pilihan yang sangat-sangat baik itu Karena pilihan gini. dari Faramis ya. Iya, karena gini, Oh My Venus itu 5 loh pick-pickannya. Dia ada Faramis salah satunya, Yap. Digi, Minotaur, Lolita, dan juga Novaria yang masih terbuka. Oke. Ya, Novaria masih terbuka. Cuma kali ini posisinya ini membawa Blacklist ini ke arah Valentina, Pak Polo. Ini membawa ke arah Valentina. Memaksakan. Memaksakan ke arah Valentina dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi gameplay yang akan bisa dimainkan oleh para pasukan dari Blacklist, ini juga terbuka untuk Minotaur. Oke, Akai udah langsung diamankan dengan ada 1-1 kill yang Oh, diambil Novaria Paramis untuk di sebelah. Ini Paramis juga udah akan menghancurkan kalkulasi damage yang bisa dihasilkan oleh Apakah 1-1. akan ada join nantinya? Dan Marksman kalau menurut gue mungkin adalah Cloud yang paling enak ya untuk melawan One. Kenapa? Karena dengan mobilitasnya, dengan battle mirror image-nya itu pun bisa mengacaukan dari crossbow of tank dia nantinya loh. Kalau lo kan sebagai player 1-1 ya. Iya. Lo paling gak suka ketemu Oh, Cloud. Link. Lawan Cloud Tapi- susah, kebuka pun weakness point-nya. Aku sudah sempet tadi sounding di awal kalau misalnya Profesor KB masih ingat. Yap, Iya. Ya kan? Novaria langsung keluar link. Aku bilang kalau Kairi ini bisa keluar pakai linknya. Gini. Kenapa yang paling masuk akal itu Link? Karena Akainya juga udah muncul Yep. dari Wise. Sebenarnya kita tahu, kalau misalkan teman-teman mungkin mau melihat referensinya ya, referensi paling gampang itu di MPL Indonesia juga udah sempat ada tau. Akai versus Link kayak gini. Dan itu sempat dibawakan waktu Onyx melawan Geekslate. Waktu di season lalu.
Dan tidak ada Valentina. Tidak ada Dan Valentina. ini menurut aku yang agak cukup dikhawatirkan. Aha. Tadi aku mengira akan ada Valentina terlebih dahulu dengan bersama roamernya atau dia bersama dengan Akai. It's okay, no problem. Kenapa Profesor Kabi ini bakal sangat menguntungkan dari pasukan dari Blacklist Internasional. Tapi aku agak cikip khawatir ketika dia ngepick 2 pick ini untuk Blacklist ini agak cukup sulit menghadapi team fight yang terjadi. Ya sebenarnya gini, band yang dihadirkan dari Onyx itu sangat-sangat on point kalau ini menuju ke Valentina dan Yves. Kalau nanti sisanya yang diambil oleh Yue adalah Varsha, setidaknya Varsha ini malah jadi korban dari Link. Karena udah ada Novaria, udah ada Varsha, udah pasti dua-duanya bakal ditargetkan. Berbicara Cloud, Cloud ini win rate-nya lagi kecil. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Cloud-nya tidak mau diamankan, yang tersisa masih ada Beatrix. Beatrix, aku sih untuk Beatrix secure banget ketemu ini. main DPS dari depan ke belakang, main front to back. Karena Varamisnya sudah pasti akan bermain agak sedikit ke tengah dan ke depan. Ketimbang dia bermain cover. Oh bentar, Bentar, diberikan kalau dia Yves. main Varsha, berarti akan ada Melissa. Kemungkinan besar akan ada Melissa di tangan dari seorang cewek. Iya. Menurut aku kemungkinan besar. Karena ini cover yang cukup banyak udah terlihat. Dan bahkan suppress kembali lagi terjadi. Tidak ada Kaja, Joy tidak ada Joy untuk seorang Boots. Dan malah yang akan aku sedikit khawatirkan adalah dari para pasukan Blacklist Internasional, mereka melupakan satu sosok yang bisa men-trigger The Flower dari seorang One-One. Arlotti. Ya, Arlot di sini masih terbuka. Dan Arlot kalau diamankan di arah XP lane mungkin akan menjadi poin plus yang sangat-sangat baik tentunya. Karena ada efek mini CC juga selain adanya Iron Hook dari Franco yang akan diamankan oleh Keyboy. Tapi Beatrix tadi yang udah sempat aku Beatrix mention ternyata. juga. Karena Franco Beatrix ini bisa dibawa Nge-pick main lebih cepat, agresif. yep. Iya, apa ya, kalau kita ngomongin pick off juga dia lebih cepat. Yep. Karena dia bawa runner juga. Dan kalau cover, berbicara cover balik lagi ya. Di sini kan untuk hero yang invade ke belakang, yang melakukan backstep itu udah ada Link. Jadi lebih baik fokus ke arah DPS depan agar Akainya ini bisa di meltdown dengan cepat. Alright, dan bahkan ini dia Arnold yang sudah aku bicarakan. Aha. Dengan ada mini CC yang dimiliki dan bahkan ini cukup berbahaya untuk Minotaur. para pasukan Wah. Indonesia. Wah ini berarti game Masya kayaknya. Game Masya Link. Tapi kalau Masya Link itu terlalu late game. Oke. Terlalu scaling. Harusnya ini hero yang agak-agak menuju ke arah mid game. Terisla menurutku oke di sini. Untuk menutup area of effect yang minim dari teman-teman Onyx. Kalau misalkan memang mereka masih mau mengamankan hero-hero area of effect, glue-nya nih udah ditutup soalnya. Jadi makin minim untuk pemilihan di XP lane. Ya, kenapa aku tadi juga sempat memilih ke arah Minotaur untuk seorang Mampedus? Karena ini akan menjadi satu buah sisi yang sangat kuat untuk cancel Franco untuk menyelesaikan Kurt Altar. Kurt Altar ini cepet banget kelarnya. Dia punya Arlot, dia punya Minotaur, dan tentunya ini Boots harus menjadi sosok yang bisa memberikan deal damage kalau menurut aku Profesor KB. Oke, ternyata pilihan terakhir ada Uranus. Boots akan menggunakan Uranus kembali di mana kemarin dengan penggunaan Uranus pertamanya Maniac berhasil didapatkan untuk DMSC. Kali ini keluar lagi Uranusnya. Dan ini Uranusnya memang Uranus yang bagus banget posisinya. Tidak ada efek-efek yang burst damage kayak Leslie. Tidak ada yang one shot, bener-bener one shot ya kan. Dari segi Marksman-nya juga. Marksman-nya dalam bentuk DPS. Makanya kita akan lihat bagaimana nantinya posisi yang diberikan oleh Uranus di lini depan. Alright, dan itu dia yang EVOS Legends juga aku tadi sempat sounding kalau mereka mendukung secara langsung Profesor ya. Tuh, ada di sana ya. Dan ini dia. Dan Draft pick tentunya sudah muncul. Yap, Artinya kita sesaat lagi akan menuju ke lane of dawn. which itu dia BLCK, Balon Blacklist. Dukungan untuk Blacklist sudah hadir sana, dukungan untuk Onyx pun sudah hadir. Ini udah terlihat di situ ya, ada Tas dan juga AG yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Indonesia, mari kita bersatu, mari kita menuju ke arah lane of dawn untuk mendukung Onyx Indonesia kembali mengamankan mahkotanya yang sempat hilang ke negara seberang. Go to the lane of dawn. Yap, Keyboy on position. Siapa nantinya yang akan diganggu, entah itu purple buff, entah itu hero-nya. Karena Wise masih akan melakukan farmingan di area dari orange. Dari Faramis di bagian tengah udah mulai melakukan serangan pula. Tapi Akai akan bergerak ke area dari purple. Oke. Mereka berjalan dengan rotasi seperti biasa, XP lane ke arah bagian Iya. roamernya bagian ke arah XP lane. Dan untuk sekarang perbedaannya, mereka tidak lebih berfokus kepada Little Wanderer. Jadi perebutan Little Wanderer akan diperebutkan tanpa adanya retribution yang digunakan dan diamankan oleh Suns. Tertarik begitu saja kembali lagi Suns dengan adanya recall yang telah dikeluarkan.
Melihat dari rotasi dari seorang Keyboy, ini akan ada sedikit babysit untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh, The Soulflower-nya kali ini masih bisa membuat dirinya selamat, tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Kenapa tidak terlalu cukup? Kalau Keyboy akan coba melakukan invasi kembali, ini akan menjadi sedikit berbahaya untuk para pasukan dari Blacklist International. Ini makanya dengan adanya Franco ini nikmat banget ya. Harusnya nanti dengan Bloodhound-nya dan berharap tidak akan ada gangguan. Tapi di bagian bawah Boots ya sudah mendapatkan gangguan dari 2 orang sekaligus yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan untuk sementara. Untungnya saja itu ada Purify di tangan dari Boots dan itemnya sedang Profesor TV. Early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di-build. Hanya saja sudah ada 1 buah Steel Plate. Membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di-ganking. Hanya saja dengan efek suppress mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt. Mungkin di early game bisa dilakukan juga oleh Keyboy nanti di menit yang kedua. Namun balik lagi di sini. Level 4 akan ditemukan. Tinggal kita lihat dulu. Ini Kairi akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah Purple Buff? Atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan teamfight di ranah Turtle? Justru aku ada satu hitungan. Bukan ke arah Purple Buff dan juga hitungan ke arah Turtle. Tapi mungkin saja bisa ke arah 1-1. Itu baru saja mungkin. Bahkan Pulse di sana akan coba diganggu oleh seorang Edward. Final slash one by situation Pulse gagal dapatkan, tapi first blood yang sudah kuduga lebih menguntungkan ketimbang Purple dan juga ke arah Turtle di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari 1-1? Ini adalah gold lane yang bisa ditutup oleh seorang Kairi. Informasi telah diberikan, Wise akan berada di arah Purple Buff dan dia masih bisa menukarnya dengan Purple Buff dari Wise. Dan itu tidak akan dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan dari Blacklist International. Temple Soul telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan 1 buah Purple Buff. Mundur ke arah belakang, Kairi masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Ori Indonesia. Tapi bos dari bottom lane tersalah pick off oleh seorang Edward. Oke, Edward di bawah mendapatkan 1 orang, tapi Sans di area tengah. Venus berhasil ditarik walaupun belum ada cukup damage yang bisa dihasilkan, tapi di bagian atas coba lihat 2 orang sekaligus. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret-nya. Cewek kemungkinan besar akan menumbangkan 1 outer turret ini. Menit ketiga. 1 move Kairi dan pakai retribution dari Turtle yang dimiliki dari Blacklist International. Turtle yang pertama, kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold lane, full plating, dan tumbangnya 1-1, is not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kairi bukan Berserker's Fury, bukan Windtalker, melainkan Corruption Sight. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Ganker. Dia ingin memberikan slow evac dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Keyboy selalu standby di river bagian top lane dan lihat slow evac yang diberikan oleh Kairi menuju ke arah Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar ingin memaksa Oh My Venus mengeluarkan minion Fury-nya secepat mungkin sebelum team fight besar. Oh, masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia Corruption Sight akan kemungkinan besar menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan mungkin Kairi bisa saja melakukan solo pick off terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada Pulse berada dengan cepat. Purify Kemi tidak dimiliki. Dengan ada 1 bakal altar. Berhasil diselamatkan begitu saja. Langsung retribution from Kairi. Wise gak akan mendapatkannya. Mendapatkan team fight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang. Ada banner from Rocket. Bahkan suppress yang diberikan oleh seorang Keyboy. Menutup 1 point kill. Ditukar dengan mid lane. Oh My Venus, where are you going? Kairi menuju ke arah Yue. Temple Soul masih dipegang. Tapi nampaknya Kairi gagal mendapatkan seorang Yue. Berhasil mengumpat berlindung di balik bebatuan lane knockdown. Itu dia keunggulan dari Novaria. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi, cewek tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi dengan segala perlindungan. Outer turret hampir saja bisa dia tumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada, hanya ada shield turret doang loh, bro. Ya, sama-sama shield turret yang hilang. Namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang atau nanti berbagi tugas. Dan 1 turret di arah bawah pun sudah diamankan. Sans hanya akan melakukan clearing saja di arah top lane. Turtle pun kebetulan di arah top lane, jadi sepertinya Boots akan memotong 2 lane, mid lane, dan juga bottom lane. And untuk XP lane-nya, untuk sampai saat ini setidaknya Blacklist hanya akan team fight dengan 4 pemain di Turtle. Oke, terdeteksi posisi Aminar Ford telah dikeluarkan begitu saja. Berhasil mendapatkan seorang Sans. No hurt altar for this time. Bahkan Kairi tidak memiliki purple buff. Para pasukan dari Blacklist International kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Sans masih memiliki 1 buah pasif yang tinggi.
Dia sudah kembali lagi ke line of ground. Informasi telah diberikan. Dominant Fury. Mereka mencoba mendapatkan team fight. Tanpa akan menjadi pilihan. Retribution from Kyrie. The set point from Kyrie. Berhasil mendapatkan Wise. 2 point V Wise. Wombo combo combro for Onyx Indonesia. Berhasil mendapatkan 2 point kill plus third play. Yap, itu dia Turtle dapat 2 orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco dan outer turret mid. Lenyap sudah prop, ini keuntungan yang berlipat ganda. Dengan hanya menukarkan pasif dari Suns loh. Suns tadi di all in, Minon Fury udah digunakan otomatis ketika team fight. Di sini Keyboy yang lebih beruntung, dia bisa berikan efek suppress dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Kalau gameplaynya tarik ulur, ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting team fight-nya agar keluar dulu source-nya ya kan, dihabisi dulu ultimate-nya, baru Onyx bakal balas all in. Itu teknik pilihan namanya Profesor KB. Teknik Kenapa pilihan? Kamu udah mau dikasih yang enak, tapi kamu malah memilih Suns. Iya. Kenapa aku bisa bilang dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa team fight 5. Tapi ternyata mereka masih memilih all in terhadap Suns. Yep. Yang notabene-nya, dia akan kembali lagi ke line of ground dengan sangat cepat. Yep. Bahkan Oh My Venus, Minon Fury akan kembali terjadi. Bersama dengan Kurt Altar dikeluarkan begitu saja. Kurt Altarnya selesai. Keyboy masih terperangkap. Crossbow telah keluar. Tepat di sisi sana. Keyboy harus menjadi korban keganasan dari seorang masih ada 1 point kill kembali didapatkan. Tapi Kyrie, double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Blacklist International. Tepus, bakal coba untuk bertahan. Last dari Rapati. Tapi win of Little Safety. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan Yue dengan sangat tepat berhasil menembakkan 1 buah Assault Recall-nya. Tapi Suns memilih tumbang di depan sana. Buying time untuk mid Buying lane. time untuk mid lane dan bahkan 1. Turtle-nya benar-benar dikasih waktu yang begitu lama untuk setup dari Onyx dan lihat tidak ada yang bisa pegang ke arah boots-nya karena boots-nya bebas banget di sini, tidak ada efek stun, Betul. tidak ada efek suppress dari Blacklist International karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minon Fury untuk team fight dan kali ini walaupun boots membuka weakness point dari 1-1 ini hanya akan menjadi stack tambahan bagi Uranus-nya. Lihat, dia di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya kalau mereka mau team fight kembali pun untuk menumbangkan seorang Boots, no win of nature loh. Nggak ada. No win of nature dan Kyrie udah standby on position. Dan dia akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana Suns lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia. Mungkin dulu kita lihat kalau Faramis itu mengamankan pasif dengan cara minion-minion. Tapi kali ini poking damage itu menjadi salah satu source pasif yang paling tinggi. Tapi lihat Wise coba dipasang menuju ke arah sana Pulse. Pulse masih coba bertahan. Purify Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya buy time dilakukan Pulse terlalu mahal. Membuat seorang Kyrie harusnya bebas untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi nampaknya di sini para pasukan dari Onyx tidak mau hanya Lord. Mereka selalu mau lebih. Ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Oh My Venus. Ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onyx. Mereka dari K-Ting, dari soft skill 40. Mereka akan coba bisa pancing dari split push 40. Lihat top lane. Satu winning condition yang didapatkan ketika pegang link dari Onyx. Ini akan membuka juga skenario split push. Dia agar bisa maksimal. Tapi kalau misalkan emang mau di all in, lihat Kyrie-nya datang dan langsung dicuri Retribution. Kyrie! Retribution from Kyrie! Again and again! Take over Lord dari Onyx Indonesia. Bahkan Edward di garis sana. Seorang diri tadi bermani. Mencoba untuk bersahan. Seorang diri tidak kill dapatkan oleh seorang cewek. Tapi lihat cewek di depan sana. Rare Apathy. Gagal fokus ke arah PS Turret. Nggak berlihat apapun yang terjadi. Pasukan dari Onyx Indonesia mendapatkan 3 point kill. Mendapatkan Lord. Dan bahkan di sisi dari Onyx Indonesia mendapatkan mid PS Turret. Cuan for life. Ini belum 10 menit, mereka udah dapat best turret yang ada di bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang udah mereka ambil dari tadi. Ada all-in yang salah tempat ataupun all-in salah hero karena lotnya sekarang udah mulai masuk. Coba lihat Suns-nya, Burst-nya hanya memancing data tersebut untuk memastikan agar tidak ada misinformasi kemana orang-orangnya akan pergi. Mereka nggak ngincer langsung ke base, mereka ingin menghancurkan
base turret pasifnya terlebih dahulu karena ini masih di bawah menit yang ke-12. Di bottom lane, Kairi memicu hal tersebut. Di top lane, Suns, CW, dan Keyboy yang memicu bagaimana pasif turret ini bekerja. Dan kali ini Wise sepertinya heavy spin sudah digunakan, tapi lagi dan lagi. Ini terlalu strong untuk Boots dan Keyboy di lini depan. Alright, Bulls berada di garis depan, mencoba untuk membuka weakness point. Bahkan ada Suns melakukan poking damage kembali terjadi. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat Suns tuh, dia cari terus Prof. Just in case dia tumbang, it's okay no problem. Tapi lihat Iron momentum dia mantap. Mega kill didapatkan. Damage terlalu besar. Rada dapat from cewek. Berhasil melakukan satu point kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada Kairi memancing final slash. Edward Hoba ini bencana. Di game pertama, Onyx Indonesia berhasil menumbangkan Blacklist Internasional dengan sangat cepat. 11 menit saja. 11 menit loh. Permainan dari Uranus. Ini game Uranus banget karena tidak ada efek sisi pasti. Tidak ada Kaja. Yap. Blacklist yang ban sendiri. Franco langsung diamankan oleh Coach Yep dan juga Coach Adi. Permainan agresif ala Indonesia. Seolah membukakan kita, ini dia. Karakteristik gameplay yang sudah lama kita nanti-nantikan. Dan Onyx menyempurnakan gameplay tersebut. Bahkan berada di level yang berbeda. V-Wise, combo dari Blacklist International yang selalu dikenal, selalu identik dan selalu menjadi karakteristik dari Blacklist International dipatahkan berkali-kali. Bahkan tidak hanya memisahkan Yue dan Owl, mereka miskinkan Owl dan Yue-nya dari awal tidak dalam angka yang besar. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu advantage juga ketika kita berbicara soal counterplay dari One Blacklist. Ditambah lagi link from Kairi. Link from Kairi yang benar-benar dari awal permainan sudah kelihatan kalau dia akan memiskinkan Ul secara langsung. Yep. Dia gak mau turtle, dia gak mau purple buff, dia mau 1-1. Yeah. Dengan satu kali tumbang 1-1, cewek dapatin full plating plus turret. Bener-bener cuan for life. Gini. Nggak perlu kaget hal tersebut terjadi karena memang karakteristik gameplay yang mirip ya. Ya. Kita melihat aja deh semifinal kemarin. Echo sama Onyx gameplaynya itu setipe. Dia kalau misalkan, kalau kata Mas Aji ya, cacing-cacing naga-naga. Ini naga mulu maunya. Cacing. Tapi MVP-nya Boots, Prof. Ya, kalau kita berbicara Boots, aku bakal tarik lagi kata-kataku yang di awal. Siapa yang mau pegang Boots-nya? Tidak ada efek sisi pasti karena main Arlot. Beda halnya kalau sebagai XP laner mungkin nantinya akan ada Direth yang bisa menghancurkan atau bisa dibilang menghilangkan lah ya efek armor daripada Uranus itu sendiri. Dan lihat beberapa kali teamfight terjadi, trade kill selalu menguntungkan bagi kubu Onyx. Apalagi dalam keadaan ceweknya menang laning dan menang jumlah juga dalam teamfight besar. Bloody Hand yang on point dari Keyboy menuju ke arah Wise. Keyboy tahu kalau Wise ini adalah pemain dengan retribution terbanyak di MSC. Dengan Lord dan Turtle terbanyak di MSC. Makanya target dari Keyboy itu adalah Wise. Dia nggak peduli kalau seandainya nanti All itu bebas. Selama masih ada Uranus, tentu crossbow of tank daripada All tidak akan menembus lini belakang. Dan ini dia red reset boy kita Kairi dengan endless battle sebagai bonusnya. Dan banyaknya point kill karena My Venus itu juga sudah mengeluarkan minion fury-nya. Wise sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Yang tersisa hanya crossbow of tank dan tadi dia crossbow of tank menuju ke arah Boots. Bukan jawaban yang tepat bagi teman-teman dari Blacklist International karena mereka tidak menemukan jawaban dari regen HP yang kali ini Oracle-nya juga sudah ada di tubuh dari sang robot Uranus. 11-11 angka yang cantik. Wah, untuk kemenangan di game 11-11 yang ya. pertama. Yes, Flash sale 11-11. biasanya nih. Tahu nggak itu apa maksudnya? Apa? Itu game pertama, game kedua sampai dengan game keempat. Yes. 1 poin ke Onyx semua. Wey, tapi cakep. Pak Pulung, 11-11 flash sale. Kamu itu salah. Apa? 11-11 itu Apa flash dong? game. Iya, karena dengan deretan item yang emang udah terlihat. Dia ada deretan item yang emang semuanya rata-rata. Ini adalah makanan untuk Onyx ya Prof ya. Dengan deretan-deretan kayak gini cuman coba lihat dari untuk Owl-nya aja itu baru memiliki beberapa item yang bisa dibilang untuk ngadepin dari Uranusnya itu mau sampai kapan? Tapi serius, Gak ini bakal bandnya aku suka banget. Kalau kita tarik balik ya ke awal banget, bukan opening, bukan draft pick, Ke ya kan? PPT. Kejauhan kalau misalkan kita berbicara opening kejauhan, kita berbicara draft pick dulu ya kan. Berbicara draft pick, di sini kalau kita mungkin
inget-inget sedikit, bandnya itu flawless banget. Mereka second pick Onyx-nya. Mereka amankan Fredrin terlebih dahulu, membuka skenario first pick bagi Blacklist agar nantinya terbuka juga nih. Kira-kira gambaran gameplay seperti apa yang ingin mereka mainkan. Dan sepertinya Blacklist termakan dengan Onyx yang memang sengaja tidak melakukan ban terhadap One karena memang tujuan utama dari ban terhadap Estes, terhadap Digi itu menuju ke arah Oh My Venus. Sementara untuk Fredrinnya, karena Fredrin dari Wise ini semenjak di group stage sampai dengan kemarin babak semifinal itu mendapatkan win rate yang sangat tinggi angkanya. Jadi kayaknya ya Coach Yep sama Coach Adi nggak mau ambil pusing. Langsung ban aja 3 hero ini. Langsung tutup hero-hero seperti ini. Mereka bahkan melepaskan Joy. Ingat nggak? Yang ban Joy ini siapa? Blacklist. Yep. Yang ban Kaja, Blacklist. Yep. Jadi sebenarnya Blacklist ini kayak kemakan sama